Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali sekalipun di dalam kondisi yang berbeda. Hari ini saya harus menyapa saudara melalui multimedia. Tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa menghampiri tahta Tuhan. Membuka hati dijamah oleh Tuhan. Membuka hati membiarkan Tuhan berbicara menyatakan kehendaknya bagi kita. Mari bersama-sama kita mau tenangkan hati kita berdoa terlebih dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami berjumpa lagi dengan keluarga besar jemaat yang ada di GBI Kapasari. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menolong di dalam perenungan firman. Tuhan hadir secara khusus. Tuhan menyapa kami membuka hati, kami siap untuk disapa oleh Tuhan. Kami siap untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami siap ditegur, kami siap diubahkan menjadi lebih serupa dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sebuah teks firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1, 2 dan ayat yang ke-11. Saudara kalau bisa membaca secara full perikop ini jauh lebih baik. Tetapi karena keterbatasan waktu kita hanya akan membacakan ayat 1, 2 dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Hari ini tema renungan kita, tema khotbah kita adalah Allah adalah gembala kita. Saudara, seandainya saya dan saudara adalah seorang terdakwa atau seorang narapidana, kita berdoa semoga ini terhindar, tidak ada satupun di antara kita yang mengalami. Tetapi ini hanya sebuah contoh, sebuah gambaran supaya kita bisa memahami status kita di hadapan Allah. Nah saudara, seandainya saya dan saudara adalah seorang narapidana, keluarga kita keluarga yang sangat harmonis, masalah kondisi sosial kita sangat baik. Kenapa? Karena kita punya ekonomi yang baik, kita punya pergaulan yang baik, kita punya relasi yang sangat baik. Saudara, tapi kemudian tiba-tiba ada sebuah masalah yang kita tidak sengajakan, membuat kita terkena masalah, kemudian kita divonis untuk dipenjara. Kita belum jelas kita akan dipenjara sampai kapan, tapi ada isu bahwa kita akan dipenjara seumur hidup. Saya mau tanya, dalam kondisi yang seperti itu apa yang paling saudara butuhkan? Apakah saudara membutuhkan uang? Saudara bilang tidak, uang tidak lagi menarik. Saya mau tanya, apakah saudara butuh properti, saudara butuh mobil? Saya yakin bahwa mobil pun kehilangan daya tariknya. Sekalipun yang bermerek, kehilangan daya tariknya. Ditawarkan jabatan, kekuasaan, saudara semua daya pikatnya hilang. Saudara, satu-satunya yang menarik bagi kita apa? Yang menarik bagi kita hanyalah ketika kita mendapatkan kabar bahwa kita dinyatakan bebas. Dan kita bisa kembali kepada keluarga kita, keluarga yang harmonis. Kita bisa kembali kepada kehidupan sosial kita. Itu yang menjadi kerinduan kita, bukan? Nah saudara, di dalam teks yang kita baca, kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya secara keseluruhan, saudara akan temukan bahwa di sana orang-orang Israel, mereka sebelum mereka dibuang, mereka itu telah melakukan berbagai pelanggaran. Mereka melakukan penyembahan berhala, gaya hidup mereka tidak beda dengan gaya hidup orang-orang kafir. Sama gaya hidup mereka. Bagaimana dengan para pemimpin mereka? Para pemimpin mereka pun sama, saudara. Para pemimpin mereka pun sama. Mereka menjadi pencemooh, mereka menjadi peminum. Mereka melakukan hal-hal yang sama dengan dunia sekitar mereka. Sehingga pada akhirnya Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Mereka kalah perang dengan Babel,
kemudian oleh Babel mereka dicaplok, mereka dibuang ke Babel. Saudara, mereka dibuang dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga di sana mereka seperti orang hukuman yang tidak tahu Tuhan akan hukum mereka sampai kapan. Saudara, apa yang paling bangsa Israel harapkan di dalam kondisi ini? Yang paling mereka harapkan di dalam kondisi ini tentu bukan uang, saudara. Yang mereka butuhkan di dalam kondisi ini itu bukan apapun selain sebuah berita bahwa Allah mengampuni mereka, bahwa Allah akan memulihkan kondisi mereka. Itu yang paling mereka butuhkan. Nah, saudara, teks yang tadi saudara bacakan, yang kita bacakan di dalam Yesaya pasal 40, ini merupakan bagian kedua, awal bagian kedua. Jadi bagian kedua dari Yesaya itu mulai dari pasal 40 sampai pasal 66, itu merupakan bagian keduanya. Nah, bagian keduanya ini berisi tentang kumpulan tentang nubuatan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Tuhan akan memulihkan umatnya. Nah, saudara, perikop hari ini merupakan sebuah pembuka yang sangat baik terhadap sebuah kabar baik yang akan didengar oleh bangsa Israel. Nah, saudara, ada dua sisi, kita akan pelajari. Ada dua sisi dari kabar baik tersebut yang dialami oleh bangsa Israel. Sisi yang pertama, saudara, kabar baik ini mematahkan pandangan yang pesimis atau yang sinis terhadap janji Tuhan. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel dibuang, bukan hanya bangsa Israel saja, saudara, yang berpikir bahwa wow, Tuhan sudah melupakan janjinya. Karena dosa kami, Tuhan sudah murka. Karena dosa kami, Allah sudah membuang kami. Mungkin itu menjadi pemikiran bagi sebagian orang Israel. Tetapi bukan hanya orang Israel saja yang berpikir begitu. Musuh-musuh mereka, bahkan mungkin bangsa Babel sendiri juga berpikir begitu. Bahwa Yahweh pasti sudah meninggalkan umat Israel. Tuhan sudah tidak lagi memikirkan masalah janjinya kepada bangsa Israel. Saudara, janji yang ada di dalam teks yang tadi kita baca. Allah berkata bahwa aku akan memulihkan bangsa ini. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya berakhir. Wow, saudara, ini sebuah kabar yang sangat baik bagi orang-orang Israel. Mereka kemudian baru sadar bahwa ternyata Allah tidak meninggalkan mereka. Mereka baru sadar bahwa ternyata Allah tetap setia sekalipun kami tidak setia. Kami berulang kali jatuh dan Allah memberikan didikan yang keras. Tetapi ternyata Allah tetap setia sekalipun kami tidak setia. Saudara, jadi janji kabar baik yang diterima oleh bangsa Israel ini itu betul-betul mematahkan sinis dari bangsa lain bahwa Allah sudah mengabaikan umat Israel, bahwa Allah telah melupakan janjinya kepada bangsa Israel. Saudara, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ini adalah penghiburan bagi mereka, bagi orang-orang Israel. Saudara, Allah yang tadinya murka, Allah yang tadinya membiarkan bangsa Babel menindas umatnya. Mereka menjadi budak loh, saudara, di sana. Menjadi budak itu sangat tidak enak. Kenapa? Karena dia tidak punya kebebasan sama sekali. Dia hanya semata-mata harus melaksanakan apa yang menjadi amanat dari tuannya. Dia betul-betul dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Sama sekali tidak punya kebebasan. Saudara, dalam kondisi seperti itu mereka tidak mungkin bisa bersuka cita. Sama sekali tidak bisa bersuka cita. Tetapi Allah memberikan sebuah kabar yang memberikan kepada mereka sebuah penghiburan, saudara. Allah mengampuni mereka. Allah berkata, aku akan mengampuni mereka, aku akan memulihkan mereka. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata hanya anugerah, belas kasihan dari Tuhan. Bukan karena orang Israel sudah hebat, mereka sudah bisa membayar dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan bilang oke, impas. Tidak, saudara. Ini merupakan anugerah semata dari Allah. Allah mengingat janjinya, sehingga Allah bilang begini, aku akan mengampuni engkau, aku akan memulihkan engkau. Sebab apa? Sebab aku adalah gembalamu. Saudara, mereka kehilangan sukacita. Saya coba membayangkan kondisi dari orang-orang yang ada di pembuangan, saudara.
Saya yakin bahwa hari demi hari mereka lewati tanpa sukacita. Mungkin bibir mereka bisa tersungging, betul ya. Mereka mungkin bisa senyum begitu, di luar terlihat mereka senyum, tetapi hati mereka pasti menangis, saudara. Saudara, ini yang terjadi dengan saudara dan saya mungkin pada hari ini. Saudara, ketika pandemi COVID-19 merebak, kita semua mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa kita seperti berada dalam pembuangan. Ada ketakutan, tidak ada sukacita. Kita mungkin merasa bahwa ini karena dosa manusia, ini karena dosa kita. Ini karena dosa kita Tuhan mengizinkan ini. Mungkin ada beberapa orang kehilangan harapan. Kenapa? Karena mungkin saudara, saya dengar kabar ada tidak sedikit orang yang dirumahkan tanpa diupah. Tidak sedikit orang yang di PHK. Dan ini berdampak pada keluarganya. Makan minumnya bagaimana, anaknya sekolahnya bagaimana, bayar uang kuliahnya bagaimana. Beberapa anak kuliah, saya gembala di sebuah jemaat yang mayoritas mahasiswa. Saudara, beberapa di antara mereka orang tuanya telepon, sorry untuk bulan depan papa gak tahu bagaimana caranya kirim uang untuk kamu. Saudara, semua berada dalam kondisi yang sulit. Saudara, mungkin kita juga berada dalam kondisi, saya gak tahu ya, mungkin malam hari saudara hanya bisa menangis dengan Tuhan. Mungkin saudara kadangkala di hadapan orang lain saudara bisa tersenyum. Tetapi tidak dengan hati saudara. Kenapa? Karena di luar, ekspresi luar itu kita hanya menjaga supaya komunitas kita tetap stabil, tidak ada yang gelisah. Tetapi ketika malam hari kita berada sendirian di kamar, di situ realnya. Itu realnya kita itu ada di situ, saudara. Mungkin kita menangis, kita nggak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Mungkin saudara mengalami sebuah vonis dokter tentang sakit penyakit. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara untuk makan minum pun saudara mengalami kesulitan. Saudara tidak tahu harus mengandalkan siapa karena saudara sudah mencoba untuk mencari bantuan ke sana, ke sini. Saudara seperti jalan buntu. Saudara tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Saudara, teks firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan sebagai gembala, dia adalah setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, Tuhan adalah gembala. Ini adalah sebuah ajaran, sebuah pengajaran yang sangat meneguhkan. Daud ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, Daud juga tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, saudara. Daud juga punya persoalan yang banyak. Kenapa? Karena anaknya sendiri mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia. Saudara, pergumulan yang sangat berat oleh Daud. Tetapi yang membuat Daud tenang itu hanya ketika dia percaya bahwa yang menjadi gembala dia itu adalah Allah. Dia tidak pernah sendiri. Dalam kondisi sesulit apapun dia tidak pernah dibiarkan sendiri. Allah adalah gembala yang baik. Saudara, domba tidak bisa hidup lepas dari gembala. Nah saudara, kenapa kok Alkitab itu pakai ilustrasi gembala dan domba? Karena domba itu adalah binatang yang paling bodoh, saudara. Kalau pakai ilustrasi anjing, anjing itu keapian. Anjing itu bisa diajari untuk taat, domba nggak bisa, saudara. Kenapa bukan kucing? Kucing juga keapian. Kucing keapian, dia bisa juga diajar, bisa di training, saudara, ada trainernya. Ada banyak kan kucing-kucing yang terlihat, kalau saudara lihat yang dilatih-latih begitu ya. Mereka bisa pai-pai, mereka bisa doa begitu. Sekalipun ya kita nggak usah, itu isu yang lain ya, kita nggak usah bahas tentang itu. Saudara, tetapi kenapa kok domba? Karena domba itu binatang yang paling bodoh, yang paling lemah, yang paling suka tersesat, yang paling keras kepala. Nah itu manusia. Kita tuh begitu. Kita tuh sering kali begitu. Bukankah Allah tuh bukan 1-2 kali baik dengan kita loh. Kasih setia Allah berlimpah-limpah dalam hidup kita. Tapi saya mau tanya, berapa kali saudara teguh berdiri dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa kita rentan, kita sering kali jatuh di dalam dosa. Tapi kenapa hari ini kita masih bisa ada di hadirat Tuhan? Alasannya cuma satu. Karena Tuhan adalah gembala kita. Dia Allah yang setia.
Jadi kalau hari ini saya dan saudara bisa ada di hadirat Tuhan, itu hanya karena Allah itu setia, dia tidak pernah melupakan janjinya kepada kita. Saudara, kalau hari ini saudara sedang bergumul, ingat baik-baik Tuhan adalah gembala. Dia akan memelihara hidup saudara, dia akan memulihkan hidup saudara. Mungkin betul untuk sesaat dia membiarkan kita, seolah-olah kita sedang ditekan, seolah-olah kita sedang dididik dengan keras. Tetapi tidak untuk selamanya dia membuang kita. Jikalau saudara dan saya mau datang di hadapan dia, memohon pengampunan di hadapan Tuhan, maka Allah adalah setia dan adil. Dia tidak akan lagi mengingat, dia akan mengampuni saudara. Bahkan dia akan memulihkan hidup saudara. Saudara, pertanyaannya adalah apakah saudara sudah membiarkan Tuhan yang menjadi gembalamu? Karena tidak sedikit manusia, hampir semua manusia punya gembala saudara. Tetapi pertanyaannya apakah Tuhan yang menjadi gembala? Kadangkala enggak saudara, yang menjadi gembala kita itu adalah orang tua kita. Kadangkala yang menjadi gembala kita itu adalah uang. Kadangkala yang menjadi gembala itu adalah tokoh-tokoh tertentu yang kita kagumi dan bukan Tuhan. Saudara, mereka semua gembala. Tetapi arah yang akan dibawa, kita tuh akan dibawa ke arah yang salah kalau gembala kita salah. Kalau saudara membiarkan uang yang memimpin saudara, maka saudara akan hancur. Kalau saudara membiarkan tokoh-tokoh yang saudara kagumi, saya nggak bilang semuanya salah saudara. Tetapi tetap gembala yang baik itu cuma satu, yaitu Tuhan Allahmu. Berbeda saudara, ketika saudara membiarkan Tuhan menjadi gembalamu, dan ketika Tuhan saudara membiarkan uang menjadi gembalamu, hasilnya pasti berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ini kisah mungkin menutup khotbah saya hari ini. Saudara tentu tahu seorang yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah seorang presiden Amerika Selatan. Dan ketika dia menjabat sebagai presiden Amerika Selatan, dia menunjuk sebuah komisi untuk membawa orang-orang yang sudah bersalah atas kekejaman. Jadi pada waktu terjadi masa apartheid atau masalah itu perbedaan rasial saudara, itu orang-orang kulit putih itu membunuh orang-orang kulit hitam dengan sembarangan, semaunya mereka. Dan pada waktu itu ada banyak nyawa yang melayang. Saudara, ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden, dia menunjuk sebuah komisi, dan komisi itu harus menghadirkan orang-orang kulit putih, para opsir kulit putih yang sudah melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan, hadirkan itu di pengadilan. Kemudian hadirkan juga orang-orang kulit hitam yang menjadi korban, hadirkan di sana. Nah saudara, ada satu kejadian yang sangat menarik saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu yang menarik itu adalah pemandangan seorang ibu tua. Jadi ada seorang wanita tua itu dihadirkan di pengadilan saudara. Kemudian opsir kulit putih yang pernah membunuh suaminya dan anaknya itu juga dihadirkan. Saudara bisa membayangkan, saya mau tanya kalau saudara dalam posisi begitu, sedikit membayangkan, saudara bisa lakukan apa? Tidak sedikit orang saudara, bahkan sudah banyak kejadian kan kalau saudara lihat di televisi, saudara lihat di berita-berita, di sana keluarganya pukulin dan sebagainya. Saudara, pada waktu itu perintah dari Nelson Mandela adalah begini, opsir kulit putih yang melakukan pembunuhan, kalau mau dengan rendah hati mengakui semua kesalahan dan meminta maaf dari orang yang mereka sudah salah, mereka sudah bersalah kepadanya, maka mereka akan dibebaskan dari hukuman. Mereka akan diampuni. Sehingga pada waktu itu opsir kulit putihnya datang kepada ibu tua itu dan kemudian ngomong, ibu saya minta maaf, saya mohon pengampunanmu. Saudara, yang menarik itu adalah ibu tua itu berkata begini, saya memang sudah tidak punya keluarga lagi. Tapi kamu yang harus tahu bahwa saya punya banyak cinta di dalam hati saya yang ingin saya bangkikan. Sehingga yang saya minta cuma satu. Kamu harus sering ke rumahku untuk mengunjungi saya. Supaya saya bisa menjadi ibu untuk kamu. Supaya saya bisa menjadi ibu untuk kamu. Kemudian dia bilang, aku ingin memeluk kamu. Sebagai satu ungkapan bahwa aku sudah memaafkan kamu, bahwa aku mengasihi kamu. Saudara, kemudian opsir kulit putih itu dipeluk.
Saudara, opsi kulit putih ini sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa itu yang akan terjadi. Sehingga saudara, ketika ibu ini baru mulai berjalan pergi, opsir ini langsung jatuh pingsan, saudara. Dia langsung jatuh pingsan. Kenapa? Karena dia rasa sangat bersalah. Dia merasa bahwa seharusnya dia mendapatkan pembalasan yang keji. Tapi kenapa kok ini justru dia mendapatkan pelukan yang penuh dengan cinta? Saudara, saya mau beritahu bahwa ini sebuah tindakan yang real, sebuah tindakan yang nyata dari orang yang sudah membiarkan Yesus Kristus menjadi gembalanya. Selama saudara membiarkan Yesus Kristus menjadi gembalamu, saudara akan banyak mengangkat wajah, melihat kepada gembalanya. Bagaimana gembalamu telah hidup, bagaimana gaya hidup dari gembalamu, dan saudara tiru gaya hidup gembalamu. Saudara, orang Kristen yang membiarkan Yesus menjadi gembalanya, itu akan hidup seperti Yesus, akan punya prinsip-prinsip Yesus, akan punya gaya hidup Yesus. Tapi kalau orang yang membiarkan selebriti menjadi gembalanya, tokoh-tokoh tertentu menjadi gembalanya, uang menjadi gembalanya, saudara, endingnya gak akan begini, ceritanya gak bisa sama, saudara. Kenapa? Karena prinsipnya sudah berbeda, gaya hidupnya sudah berbeda. Pasti mereka akan dipimpin ke arah yang berbeda. Kalau saudara mau menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya gembalamu, saudara pasti akan dipulihkan. Kenapa? Karena kita rentan terhadap dosa, saudara. Dia satu-satunya pribadi yang setia. Dia tetap mengingat janji-janjinya. Dia akan memulihkan kita. Bahkan dia akan mengubahkan kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dia bukan hanya sekedar memulihkan. Orang yang sekedar dipulihkan tanpa melakukan sesuatu nilainya beda, saudara. Dengan orang yang dipulihkan dan dia menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Hasilnya berbeda. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sudah engkau jadikan gembala dalam hidupmu? Apakah Yesus Kristus menjadi gembalamu? Ataukah yang lain yang menjadi gembalamu? Selama saudara membiarkan Yesus Kristus menjadi gembalamu, saudara akan belajar di sana. Sekalipun saudara akan menangis, saudara untuk menjadi bertumbuh menjadi serupa Yesus butuh perjuangan, saudara. Butuh air mata, tidak mudah. Tetapi saudara akan menjadi indah sekali. Saudara akan menjadi indah. Kenapa? Karena saudara sudah dipoles. Tidak ada permata yang berharga tanpa dipoles, saudara. Tidak ada perhiasan yang berharga tanpa dipoles. Dia justru berharga karena dia sudah mengalami pemotongan, dia sudah mengalami proses macam-macam yang menyakitkan, baru dia bisa menjadi berharga. Saudara dan saya hanya akan bisa menjadi berharga karena sudah mengalami proses. Dan itu baru bisa terjadi kalau saudara membiarkan Yesus Kristus menjadi gembala dalam hidupmu. Saya sangat berharap kiranya Tuhan mendapati seluruh jemaat GBI Kapasari telah menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya gembala dalam hidupnya. Sehingga semuanya boleh belajar prinsip-prinsip hidup Yesus Kristus, gaya hidup Yesus Kristus, dan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong, memberkati saudara sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta kudus-Mu sekali lagi, menaikkan ucapan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Bukan hanya gembala yang baik, tapi Engkau menjadi gembala yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Engkau. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Engkau mencari dan mendapati kami sekalipun Engkau harus membayar harga yang mahal. Mati di kayu salib bagi kami. Tapi Engkau lakukan itu bagi kami. Karena Engkau setia dengan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mulai saat ini kerinduan kami adalah hanya Engkau satu-satunya gembala agung kami. Sehingga daripada Engkaulah kami akan belajar berbagai prinsip hidup yang benar. Gaya hidup yang benar. Sehingga kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.